Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Salam update dari Smart Superstore Elektronik. Hari ini kita akan unboxing TV Samsung terbaru. Tipenya LED ya, tahun 2022. Wow. Tipenya Q60B. Ini ada ukuran dari paling kecilnya 43 in, ada yang 50, 55, 65, 75 sampai paling besarnya itu 85 inch. 85 inch. Ya, tapi kali ini kita mau unboxingnya yang 43 inch. Tapi fitur dari kecil sampai besar Sama. Oke. Sama. Paling beda di ukuran layar aja. Ukuran layar aja. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat kalian juga yang nonton, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya. Amin. Buat yang jomblo juga kalian semoga dapat jodoh, yang udah nikah jadi keluarga samawa ya, sakinah mawadah warahmah. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis. Ya, kita semangat. Siap, Le. Buat bikin kontennya. Kita langsung buka aja ya, Chef ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cakep nih. Ini benar-benar baru ya teman-teman ya. Luar biasa nih ownernya Smart Superstore nih. Waduh. Ini kakinya manjang modelnya. Oh, kakinya panjang lagi. Oh, depannya. Kanan kiri, cuman nanti ada tutupnya guys sepertinya. Jadi ntar kita coba pasang aja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi pemirsa? Wow, tipis bosku. Waduh, lebih sadis lagi. Oke, tipisnya kasih tahu Chef. Ini sih kelingking gue Nggak nyampe 3 cm Chef ya? Nggak nyampe, ini paling 1 cm like, kalau di sini nih. Kalau Jadi speaker bener-bener slim. slim like. Ini 1 cm paling nih. Oke, kita pasang kakinya aja langsung. Siap. Jadi ini desainnya bener-bener tipis ya teman-teman. Jadi kalau yang suka model desain tipis, ini alternatif buat pilihan nanti kalau beli TV. Siap. Dicoba di posisi begini like biar teman-teman kita yang nonton Ini penasaran. bawah, cuma emang agak tebel di bawahnya ya, posisi bawah ya. Tapi Nah, kalau ini bawah ada nih sekitar 4 cm. nggak nyampe, 3 cm. 2, kalau nggak salah 2,7 mili, jadi nggak nyampe 3 cm. Oh. Iya. Sip. Kita Oke. pasang kakinya aja. Pasang kakinya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini dia inputannya. Sambil teman saya Alek pasang kakinya, kita jelasin nih inputannya ada apa. Ini dia teman-teman inputannya. Pertama, antena. Antena ini seperti yang kita kenal, colokannya ini sudah digital. Antenanya udah digital, ada analog ada ya? Iya, sebenarnya digital dan analog. Ya, sebenarnya masih ada analog, ada digital. Jadi gambarnya udah jernih teman-teman. Ini masih ada RCA. Keren. Ini RCA-nya yang in ya. Jadi kalau kalian masih punya DVD lama atau misalnya punya PS2, colokan yang merah kuning putih ini masih tersedia teman-teman. HDMI-nya ada 1, 2, Ada 3 Chef, samping belakang tuh. Coba lihat. 3. Ya, ada 3 HDMI-nya. Oke, ini USB-nya udah 5 volt nih, harddisk biasanya ngangkat. USB-nya berapa Chef? USB-nya ini ada 2 Mas Alek. 1, 2. Ini LAN-nya ada 1. Koneksinya berarti bisa LAN, bisa juga WiFi. Nah, sekalian ini optik ada. Jadi untuk inputannya HDMI-nya 3, USB-nya 2, RCA input 1, optik 1, antena ya. Ya. Nah, ini untuk bracketnya teman-teman, Samsung khasnya dia nih bracketnya itu ukuran 12 like ya? 20. Enggak, maksudnya untuk bautnya 12, Bautnya 12. jaraknya ini 20 kali 20. 20 kali 20. Iya, jadi ini namanya jarak VESA yaitu 20 kali 20. Nah, untuk masang kakinya sih ini nggak usah pakai baut. Ciri khasnya Samsung seperti Yang sekarang udah plug and play ya? Ya, tahun kemarin juga sama sih. Jadi tinggal dicolok aja. Ini bisa naik turun nggak? Ini nggak bisa. Kalau yang kemarin sempat saya review itu Samsung yang BU8000 kalau nggak salah kakinya bisa naik turun. Ini enggak teman-teman. Oke. Dan ini ada tempat buat kabel ya, biar rapi, jadi nggak berseliweran di kakinya ini. Nah, modelnya begini, terus ada tutupnya ini. Nah, ini tutup kakinya. Nah, ini dipasangnya nanti kalau udah di. Oke, Chef, langsung aja Chef, naik Chef.
Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita naikin. Wah, tipis coy. Ini tadi tipenya seri Q60B ya, teman. Jadi ini masuknya dari depan ya, tinggal didorong aja. Jadi nggak pakai baut itu Lek ya? Enggak. Nih kakeknya, wah jadi inovasinya ya selera sih ya kalau kaki kayak gini. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak, tapi ya itu bisa dipertimbangkan kalau nanti buat pilihan kaki. Nih kita antenanya colokin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aksesorisnya Chef, Remote, oh iya belum dibuka ya. nah untuk aksesorisnya standar lah ya, pada umumnya sama, mau TV apapun pasti yang utama remote pasti dapat, kabel power, baterai itu udah basic banget sih ya. Nah, dapat apa aja Lek? Coba. Remote yang pasti, kabel power, manual book. Ini buat L antena ya. L antena ini teman-teman fungsinya memang sepele, tapi itu sangat manfaat sekali ketika terutama digantung ya. Karena kalau misalnya digantung, bracketnya tipis, terus nggak ada L-nya, antenanya ada ke belakang jadi nekuk. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan L dari antena itu lebih aman. Itu buat digantung. Tapi kalau posisi begini sih, karena ini masih ada jarak ya teman-teman tuh, jadi aman buat kalian kalau misalnya mau pasang. Dan untuk remote-nya dia udah nggak pakai baterai ya teman-teman, jadi tinggal dicas aja kalau misalkan baterainya habis. Tapi kalau misalkan dia ada namanya panel solar ya, jadi ini kalau kena sinar matahari dia akan ngisi otomatis untuk baterainya, jadi nggak perlu gonta-ganti baterai. Ini inovasi Samsung. Dan ini untuk tampilan remote tipe 2022. Yang membedakan sama tipe sebelumnya di ini Disney ya. Kalau yang tipe sebelumnya nggak ada. Ini adalah inovasi Samsung di tahun 2022. Jadi kalau tahun 2021 dia nggak ada aplikasi ini. Kalau mau nonton Disney itu harus download aplikasi yang di di luar aplikasi ya. Jadi jatuhnya itu kayak di browsing kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau untuk di 2022 udah tersedia aplikasi. Tapi kemarin kita coba belum muncul Sam ya. Iya. Tapi infonya Samsung itu di bulan Mei kalau nggak salah, Mei Juni mungkin ya, mungkin udah bisa. Oh, berarti Disney-nya nanti bulan Ya, ini udah launching. Iya, launching. Oke, sip. Ya baguslah remote-nya. Untuk remote udah colokin Sep. Udah, coba tes. Kita langsung coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman. Nah, listriknya nyala nggak Lek? Yang sana aja nyala, udah siap. Nah, ini teman-teman jangan heran kalau misalnya teman-teman pertama kali nyalain TV, loadingnya agak lama, terutama yang smart TV. Karena memang yang smart TV ini dia kan selama ini softwarenya itu nggak update ya. Nah, pertama kali connect itu dia akan booting. Waduh, ini cepet ternyata. Lek, ayo. Nah, kita akan coba konekin ke internet. Ini otomatis pairing ya remote-nya ya. Jadi kalau baru itu udah pasti dia ke pairing. Kalau misalkan nanti teman-teman nggak ke pairing, tekan tombol return nama back sini bebarengan selama 3 detik. Nanti dia akan ke pairing, caranya ke pairing kayak gitu. Remote, antena tersambung, digital dan analog. Jadi untuk saat ini mungkin analog juga masih dapat, digital bisa, tapi kita coba cari dua-duanya. Untuk jaringan bisa pakai LAN atau enggak WiFi ya. Kebetulan nih kita mau coba nanti internetnya pakai WiFi. Oke, ini kita tethering berarti Lek ya? Tethering dari handphone. Oke teman-teman, jadi sorry nih kalau misalnya internetnya agak lambat karena emang ini saya cuma menggunakan tethering dari smartphone. Nih minta pembaruan. Pembaruan tuh biasanya nanti kalau teman-teman udah update udah terkoneksi WiFi-nya, dia akan otomatis jalan. Jadi kalau mau itu dilewatkan nggak apa-apa. Nah, kalau teman-teman udah punya akun Samsung, tinggal login menggunakan akun yang ada. Tapi kalau belum, buat baru bisa atau enggak dilompati. Tapi kalau dilompati itu nggak bisa download lagi? Download aplikasi nanti nggak bisa. Nggak bisa. Harus punya akun Samsung kalau itu. Ya, jadi buat teman-teman takutnya ada salah paham. Berapa Sep sini Sep?
15810 Satu, Curug Indonesia lebih full. 810 810. Ini kita berada di Curug Tangerang, Indonesia, teman-teman. Oke, kenapa sih harus ada kode pos? Jadi kode pos itu menandakan bahwa siaran digital itu sudah nyampe ke Curug. Jadi nanti kalau kita masukin kode pos itu ada feedbacknya, mungkin laporan ke bagian pemerintahan kita untuk menginformasikan, mungkin ke bagian Menkominfo, berarti ya siaran digital kita tuh udah sampai ke Curug gitu kalau kita masukin kode posnya, karena nanti kode digital ini akan kita hilangkan, analog itu akan hilang, nanti siaran digital semua. Nah ini teman-teman, saya menggunakan antena luar, siaran digitalnya dapat 42, yang analognya udah dapat 19. Dan ini kalau sekilas lihatnya frame-nya itu sebenarnya tipis ya teman-teman, cuman karena ada sisa LED panelnya ya, kurang lebih ini mungkin 5 mili ya, 5 mili. Kalau frame-nya sih kurang lebih, ini frame-nya aja realnya 4 mili ya, 3-4 mili, jadi nggak nyampe setengah senti. Ini tuh frame-nya, tapi kalau total layar gelapnya ini kurang lebih hampir 1 senti. Iya. Total layar gelap ya, karena panel ini nggak full nyampe pinggiran ya. Ini kan sebenarnya bezelnya tipis banget, cuman karena panelnya ada sisi gelap sedikit, jadi kelihatannya lebar. Iya. Ya. Berikut. Nih teman-teman, kita di Curug Tangerang dapat 42 siaran digitalnya. Set. Memperkenalkan asisten. Dan ini sudah support voice control lewat Google. Voice command. Voice command berarti Google Assistant ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai voice dari remote, itu bisa Bixby sama Google Assistant. Ada dua. Sebelumnya Samsung hanya Bixby, sekarang bisa Google Assistant juga. Nah ini ada. Cuman kalau misalkan mau Google Assistant nanti tinggal di setting aja. Jadi kalau misalkan Google Assistant itu kan bisa bahasa Indonesia juga. Kalau yang Bixby only bahasa Inggris. Jadi kalau mau yang ibaratnya benar-benar kita menguasai ya Google Assistant lebih enak ya. Karena kan bahasanya mudah dimengerti lah. Ya. Coba cek smart TV-nya dulu. Nanti setelah itu kita mau tes kualitas gambarnya. Karena kan namanya ini ke LED, harusnya kualitas gambarnya bagus daripada yang biasa dari kristal LED-nya. Nah ini teman-teman ya, kalau mau lihat tampilan smart TV-nya, Smart Hub ini beda dari tahun 2021 tampilannya ya. Dashboardnya berarti tampilan. Dashboardnya. Kalau Samsung bilang Smart Hub-nya. Kalau LG mungkin dashboard ya. Intinya kalau lebih bahasa umumnya tampilannya ya. Tampilan smart TV-nya seperti ini ya. Ini ada kayak Netflix itu udah rekomend lah, standar smart TV ada, kayak Frame Video, Apple TV, terus YouTube, internet, dan ini bisa mau nambah aplikasi lagi, bisa. Cuman kalau teman-teman mau nambah aplikasi di luar aplikasi yang sudah tertera ini, tersedia ini, harus punya akun Samsung. Cara bikinnya juga mudah. Nah, di sini juga ada namanya ambient mode kalau untuk Samsung. Jadi ambient mode ini kalau misalkan kita lagi nggak nonton TV, nah ini bisa kita tampilkan buat dekor rumah ya. Oh, interior berarti interior ya. Lah istilahnya. Jadi kayak lukisan gitu lagi ya? Ya. Oke. Pengaturan, biasa ini standar pengaturan menu-menu, biasanya pengaturan warna gambar, perangkat tersambung. Nah, ini perangkat tersambungnya. Itu mulai Bluetooth berarti ya? Ini di sini ada SmartThing, TV, kamera. Oh, bisa pasang kamera ya teman-teman ya. Cuman mungkin nggak semua kamera kompatibel ya. Biasanya nanti ada keterangan yang kompatibel tuh kamera tipe apa-apa gitu. PC on TV. Ya ini sebelumnya juga udah ada. Multiview. Multiview ini kalau kita mau nonton dua gambar. Kalau zaman dulu namanya PIP, Picture in Picture. Kalau sekarang namanya multiview. Jadi satunya mungkin YouTube, satunya mungkin kita lagi siaran TV atau enggak ya TV kabel lah istilahnya. TV kabel ya, yang inputnya HDMI. Biasanya sih kalau misalkan mau multiview itu nggak semuanya itu bisa sama, biasanya tertentu, misalkan nggak YouTube sama YouTube nggak YouTube. Biasanya, jadi ibaratnya harus inputan yang berbeda berarti lah. Inputan yang berbeda. Jadi contohnya teman-teman mungkin satu lagi YouTube, satu lagi HDMI mungkin dari TV kabel atau game. Tapi kita belum pernah coba sih. Tahu itu. Kalau kita mau coba terlalu lama kita otak-atiknya nanti. Boleh kita bikin konten di next lagi. Nih kita mau coba apa lagi, Lek?
Jadi sebenarnya begini ya, poin utamanya dari Smart TV-nya ya kan, tipe 2022 nggak jauh beda sama dengan tipe 2021. Kalau teman-teman udah punya tipe 2021 ya sama, cuman yang membedakan hanya di Smart Hub-nya atau dashboard-nya ya, tampilan Smart TV-nya. Dan ada tambahan kalau di sini tadi di remote-nya tadi saya bilang ini ya Disney. Oh, shortcut Disney ya? Aplikasinya sementara belum bisa, tapi kedepannya kata Samsungnya akan bisa kedepannya. Jadi yang membedakan hanya tampilan dashboardnya aja, Smart Hub-nya, tampilan daripada Smart TV-nya. Tapi pada intinya hampir semua sama ya, hampir semua. Mungkin ada beberapa aplikasi tambahan mungkin ya, upgrade ya mungkin. Tapi itu mah yang inti dari Smart TV udah pasti sama-sama ada, kayak YouTube, Netflix, Apple TV ya gitu, browsing internet gitu. Nah, sekarang kita mau coba lihat kualitas gambarnya karena ini kan QLED. Oh, ini dari quantum sebagus dot apa itu sih? Ya, quantum. Karena kalau ini kan udah pakai teknologi quantum prosesor 4K. Jadi harusnya bagus. Nah, kebetulan kita mau lihat dari dua sisi. Pertama dari siaran TV biasa. Nah, ini coba TV cari biasa. yang HD like. Kita coba cari yang HD. Ya, yang sekarang kan udah banyak yang misalnya, nah ini dia, jangan yang kartun, ada nggak? Bentar, saya mau coba untuk pengaturan warna itu biasanya lebih oke ke dinamis ya kalau buat demo ya. Oh ya, ini masih bawaan ya, coba tes gambarnya di mana? Oh, ini standar teman-teman. Ya standar, ada dinamis, standar, film. Tapi yang oke sih dinamis kalau mau terang. Suaranya perkeras saja. Dan ini untuk suara apa namanya, bisa Bluetooth juga ya, optik dan Bluetooth. Jadi kalau mau buat Bluetooth bisa udah. Channel apa Chef? Kamu maunya? Coba TV. Boleh, yang penting yang HD lah, jangan kartun. Karena kan biasanya konsumen kan kalau misalnya, wah mas kartun, biasa aja kalau kartun. Pengen gambar yang asli orang. Ini boleh. Nah, ini dia teman-teman tampilannya dari siaran digital kita yang ada di Indonesia. Gambarnya lihat sendiri teman-teman. Keren sih, natural sih. Cuman yang membedakan mungkin ketika misalnya kalian lihat rekaman dari kita nih, kan kita ngerekam hanya menggunakan handphone yang sederhana. Mungkin hasilnya nggak sebagus kita ngelihat asli. Mungkin kalian bisa ngelihat nanti di toko-toko ya, di toko-toko aslinya seperti apa. Tapi kalau secara penilaian saya ini gambar udah bagus. Kita coba pakai demonya ya. Demonya dia, karena kan versi demo itu akan jauh lebih bagus. Ya, TV ini kan sudah teknologinya menggunakan teknologi 4K, yaitu resolusi tertinggi saat ini 2160 x 3840. Wis, keren. Jadi begini teman-teman ya, saya mau jelasin kenapa sih kok gambarnya bagus. Ini kan teknologinya QLED udah pasti. Kalau teman-teman mau nanya bedanya apa sih QLED sama Crystal UHD? Kalau Samsung kan di bawahnya Crystal UHD atau UHD lah istilahnya ya. Yang membedakan secara garis besarnya adalah gradasi warna atau full color 100%. Jadi warna yang dihasilkan di QLED itu 100% full. Jadi bagus warnanya. Terus analoginya begini. Kalau bingung, kalau kita beli krayon ya, isi 12 sama 24. Jadi warnanya yang QLED itu gradasinya lebih luas, lebih banyak. Jadi misalkan hijau tua, muda atau apa yang sedang itu kelihatan semua, realnya itu kelihatan. Jadi mendekatin warna aslinya, gambar aslinya kalau teknologi QLED tuh. Karena dia udah yang namanya pakai quantum prosesor 4K. Dan quantum prosesor 4K itu kalau misalkan kita ngeplay, ini kan udah 4K set. Kadang kan pertanyaannya, buat apa kita beli 4K, TV 4K kalau misalkan konten yang kita play nggak 4K? Pertanyaan ya, pertanyaan konsumen banyak gitu lah. Tapi jangan khawatir, dengan quantum prosesor 4K, apapun sumbernya, mau itu 1080 maupun di bawahnya, resolusinya, dia bisa di upscaling ke 2160. Betul. Di upscaling itu ibaratnya bukan sama ya, setara, jadi mendekatin. Jadi sumbernya biasa, bisa dibikin setara dengan seolah-olah jadi 4K. Jadi dan dia dilengkapin yang namanya HDR.
Jadi kalau misalkan teman-teman nonton film-film gelap atau movie lah ya, kalau adegan biasanya yang gelap gitu kan, antara warna hitam apa ya, ada barang kayak Contohnya baju gue hitam nih, nih nempel di cat hitam di gitu. cat hitam. Biasanya kan kalau HDR-nya yang rendah itu nggak ada bedanya, kelihatannya hitam ngeblok. Iya. Tapi kalau HDR-nya yang bagus itu kelihatan beda. Ini loh ada baju sama tembok yang warnanya hitam. Nah, itu beda. Jadi kalau TV yang dilengkapi dengan HDR yang lebih bagus, HDR kan macam-macam ya. Itu semakin bagus HDR-nya pasti semakin bagus detail warnanya ya. Detail warnanya, gitu. Jadi yang jelas kalau untuk kualitas gambar QLED ya, kalau dibandingin ya OLED mungkin ya itu versi lah. Kalau OLED kan emang dia lebih menang di warna hitamnya, beda teknologinya. Kita nggak membandingin antara QLED sama OLED, nggak mau, karena pada dasarnya ini kalau di kelasnya Samsung udah paling keren. Karena teknologi QLED gitu. Keren kan, Chef? Oh iya, suaranya kita belum coba suaranya. Jernih, Lek. Dan ini suaranya bisa dikoneksikan dengan speaker Bluetooth, Lek ya? Headset Bluetooth. Jadi buat teman-teman yang suka nonton bola, mungkin malam-malam TV-nya di kamar, istrinya keganggu, anaknya keganggu, kalian bisa menggunakan headset Bluetooth. Jadi nonton kalian dapat, istri kalian, anak kalian tidak terganggu istirahatnya. Betul sekali. Dan kalau suaranya nggak harus pakai handsfree tadi, dia bisa pakai soundbar tambahan, itu bisa pakai optik, bisa pakai HDMI ARC, bisa pakai Bluetooth. Jadi kalau Bluetoothnya nggak mau terpakai ke soundbar, ya bisa pakai apa namanya, optik atau apa segala macam. Ada banyak alternatif pilihan. Oke teman-teman, ini dia Samsung QLED Q60B line up 2022. Betul. Ini dia. Untuk tampilannya sangat istimewa, gambarnya sudah dilengkapi dengan teknologi Quantum Dot HDR 100% color volume width Quantum Dot. Desainnya yang pasti tipis, emang gila sih. Kalau desain emang istimewa emang. Gambar keren. Suara walaupun nggak sekencang speaker, tapi ini cukup kalau buat ukuran ruang tamu. Kalau kalian mau puas ya tambahin soundbar, karena memang TV-nya juga tipis, nggak mungkin suaranya kencang dong. Kira-kira Lek, nih biasanya pertanyaan konsumen kalau nggak TV baru begini apa Lek biasanya pertanyaannya? Ya sebenarnya Mas, nanti di rumah bagus gak nih gambarnya? Biasanya begitu. Iya kan? Benar. Intinya ini adalah demo semaksimal mungkin dari Samsung. Ya setidaknya kalau teman-teman punya input yang bagus akan seperti ini. Contoh misalnya kayak PS5 mungkin lagi ya. PS5 yang udah 4K. Tapi kalau inputnya nggak bagus karena dia pakai Quantum prosesor 4K, tetap bagus. Maksudnya bagusnya tuh begini. Kalau kita bandingin dengan tipe di bawahnya dengan input yang sama, misalnya di bawah 1080 ataupun lebih rendah dari 4K yang resolusinya dia, pasti akan ada beda. Akan ada beda lagi. Nah, iya, Chef, ada yang kelewat. Apa? Dia pakai teknologi dual LED. Dual LED itu apa, Lek? Dual LED tuh ya biar pencahayaannya lebih maksimal. Kalau ibaratnya dual itu kan dua, berarti dua LED. Jadi backlightnya, pencahayaannya dia dua LED. Jadi lebih dapat kontrasnya. Kontrasnya lebih dapat. Ya, jadi kalau yang suka warnanya terang mungkin ya efeknya di situ. Jadi terang juga mungkin hijaunya mungkin lebih dapat gitu, dua LED. Kayak saya udah cukup ya, Chef. Ini, Chef. Smart TV udah kita tahu, terus kualitas gambarnya, terus desainnya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Bisa tulis di komen di bawah. Oke, teman-teman, Lek, kira-kira ada tambahan? Cukup. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton unboxing dan review Quantum Dot dari Samsung line up tahun 2022, tipenya Q60B. Ukurannya dari mulai 43 inch sampai berapa, Lek? 85 inch. 85 inch. Wah, gila, sultan semua emang ini. 85 inch. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kami bisa jawab, langsung kami jawab. Kalau belum, itu akan jadi PR kami. Saya Asep Supriyatna. Saya Alek. Kami dari Smart Superstore Elektronik. Salam update. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis. Bye-bye. Thank you.